Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai informasi obat inflason atau prednison. Apa kegunaan obat dari inflason? Jadi inflason merupakan obat yang mengandung zat aktif yaitu prednison. Prednison ini merupakan salah satu jenis obat golongan kortikosteroid, sehingga obat ini sering digunakan untuk mengurangi peradangan pada alergi, penyakit autoimun, penyakit persendian dan otot, serta penyakit kulit. Prednison bekerja dengan cara menekan respon sistem kekebalan tubuh sehingga mengurangi peradangan. Bagaimana keamanan inflason atau prednison untuk ibu hamil? Jadi obat ini dikategorikan dua ya, yaitu untuk kategori C, prednison ini artinya pada studi percobaan terhadap hewan coba memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Namun belum ada studi lebih lanjut terhadap ibu hamil. Obat ini juga dapat terserap ke dalam ASI, selalu konsultasikan kepada dokter sebelum mengonsumsinya. Sedangkan untuk kategori D, khususnya untuk tablet lepas tunda, yaitu adanya bukti positif mengenai risiko janin manusia. Dan obat ini juga dapat terserap ke dalam ASI. Ingat, selalu konsultasikan sebelum menggunakan atau pengobatan menggunakan prednison atau inflason. Apa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi inflason atau prednison? Yang pertama, sebelum melakukan pengobatan dengan obat prednison, beritahu kepada dokter mengenai riwayat penyakit Anda. Beritahu juga kepada dokter jika Anda sedang mengonsumsi obat lain atau sejenis vitamin atau suplemen. Beritahu juga kepada dokter jika Anda sedang hamil atau menyusui, bisa juga Anda sedang merencanakan kehamilan. Bagaimana dosis dan aturan minum inflason atau prednison? Jadi dosisnya ini biasanya sesuai anjuran dokter atau apoteker. Biasanya juga untuk tiap individu berbeda-beda tergantung juga dengan kondisi penyakitnya. Untuk kondisi alergi dan bursitis itu dewasa 5-60 mg per harinya. Dosis pemeliharaan dan durasi pengobatan akan disesuaikan dengan respon terapi dan kondisi pasien. Sedangkan untuk asma akut dewasa 40-60 mg diminum 1-2 kali sehari. Selanjutnya untuk usia 0-11 tahun yaitu 1-2 mg per kilo berat badan per hari, dikonsumsi selama 3-10 hari. Selanjutnya untuk kondisi rheumatoid arthritis yaitu 10 mg per hari, yaitu dosis pemeliharaan dan durasi pengobatan akan disesuaikan dengan respon terapi pengobatan dan kondisi pasiennya juga. Selanjutnya untuk kondisi multiple sclerosis yaitu dewasa 200 mg per hari selama seminggu, dilanjutkan dengan 80 mg tiap 2 hari sekali selama sebulan. Bagaimana cara mengonsumsi inflason atau prednison dengan benar? Jadi, yang pertama, ikuti petunjuk dari dokter atau apoteker. Yang kedua, baca petunjuk pada kemasan obat. Yang ketiga, jangan menambah atau mengurangi dosis. Yang keempat, jangan menggunakan obat ini lebih lama dari yang dianjurkan. Yang kelima, jangan menggunakan prednison tanpa berkonsultasi dengan dokter. Yang keenam, penghentian obat ini perlu dilakukan secara bertahap untuk mencegah gejala efek samping akibat putus penggunaan obat yang salah. Yang ketujuh, obat ini
dapat dikonsumsi sebaiknya sesudah makan karena untuk mencegah terjadinya nyeri lambung, atau disarankan juga mengonsumsi dengan susu. Selanjutnya, jika Anda lupa mengonsumsi prednison atau inflason, disarankan mengonsumsi apabila jeda jadwal berikutnya belum terlalu dekat. Jika sudah dekat, jangan menggandaikan dosis, sebaiknya abaikan saja. Lalu bagaimana interaksi obat prednison atau inflason? Jadi inflason atau prednison ini jika dikonsumsi bersamaan dengan obat lainnya dapat menyebabkan penurunan efektivitas dari obat prednison atau dapat juga meningkatkan efek samping yang buruk. Yang pertama, jika dikonsumsi bersamaan dengan pil KB yang mengandung hormon estrogen dapat meningkatkan efektivitas dari prednison atau inflason. Selanjutnya, jika dikonsumsi bersamaan dengan amphotericin B itu dapat menyebabkan hipokalemia. Selanjutnya, jika dikonsumsi bersamaan dengan antasida dapat menurunkan kadar prednison atau inflason. Selanjutnya, jika dikonsumsi bersamaan dengan golongan obat NSAID atau obat anti nyeri seperti asamefenamat dapat meningkatkan risiko terjadinya pendarahan. Selanjutnya, jika dikonsumsi bersamaan dengan hidroksiklorohidroquin itu dapat meningkatkan risiko miopati atau terjadinya gangguan otot. Lalu bagaimana efek samping yang sering muncul dari mengonsumsi inflason atau prednison? Jadi efek samping yang bisa timbul adalah mual muntah, mulas, keringatan yang berlebih, jerawat, aritmia atau detak jantung yang kadangkala lambat atau kadangkala cepat, dan yang paling sering adalah menyebabkan nyeri perut atau nyeri pada lambung. Itulah informasi yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan inflason atau prednison. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar.